Malam pertama pengantin. Seorang wanita mengeluarkan jarum perak sepanjang 10 meter, dan menusukkannya ke kepala suaminya. Setelah menjalani perawatan intensif, di bawah penyembuhan ajaib, suaminya yang telah koma selama 3 tahun, tiba-tiba terbangun dengan ajaib. Namun, belum sempat dia merasa senang selama 3 detik. Suaminya yang terbangun itu pingsan lagi. Setelah diperiksa oleh wanita itu, dia dengan terkejut menemukan alasan suaminya koma dalam waktu lama ternyata adalah karena diracun dengan suatu racun. Ternyata, tidak lama yang lalu, CEO Liu Hanyuan, mengalami kecelakaan yang malang. Sejak saat itu, dia koma tanpa sadar, menjadi orang dalam keadaan vegetatif. Di dalam keluarga, terdapat banyak rumor tentang nasibnya. Ada yang dengan serius mengklaim untuk mengusir kesialan. CEO Liu adalah bintang pembawa sial yang sulit ditemukan dalam 100 tahun. Bintang pembawa sial, kutukan, ayah dan ibu yang malang, membawa sial bagi istri dan anak, memutuskan hubungan dengan semua kerabat, harus mencari wanita dengan takdir yang unik, untuk menikah dengan wanita yang cocok secara astrologi untuk mengusir kesialan. Sebenarnya ini bukanlah pengusiran sial, melainkan ibu tiri Liu Hanyuan, dan rencana jahat yang dibuat oleh putranya yang bodoh. Karena mereka sudah lama mengincar tahta kepala keluarga Liu. Kecelakaan 3 bulan yang lalu adalah rencana cerdik mereka. Mengapa harus mencari dukun palsu untuk berpura-pura bodoh? 3 bulan yang lalu, kesempatan yang begitu baik. Siapa yang membuatmu tidak menabraknya sampai mati? Namun ibu tiri sangat licik, mengetahui bahwa menyerang langsung saat ini pasti akan menimbulkan kecurigaan. Maka ia berencana menggunakan nama pernikahan untuk menghilangkan Liu Hanyuan melalui tangan pasangan pernikahan. Pasangan pernikahan yang terpilih sebenarnya adalah adik tiri wanita. Namun mengetahui bahwa pengantin pria adalah orang dalam keadaan vegetatif, adik tiri menolak untuk menikah dengan alasan apapun. Takut akan mati karena bintang pembawa sial. Maka, cucu ini yang dianggap bodoh oleh keluarga Enhui pun didorong keluar, menjadi pengantin pengganti. Siapa sangka ini justru sesuai dengan rencana wanita tersebut. Dia tidak benar-benar bodoh, melainkan seorang pertapa dengan keterampilan medis yang luar biasa. Orang-orang besar mencari ramuan untuk mengobati penyakit jantung. Permata kuno dari keluarga Liu sengaja berpura-pura gila dan bodoh. Keluarga Liu, kebetulan, permata kuno keluarga Liu adalah ramuan untuk mengobati penyakit jantung saya. Ramuan terakhir didapat tanpa usaha. Bintang pembawa sial, kan? Nona ini datang di kamar pengantin. Dia melihat untuk pertama kalinya bintang pembawa sial yang legendaris ini. Dia tampak tampan, tubuhnya kekar. Meskipun terbaring di tempat tidur sakit, dia tetap menawan. Wanita-wanita terpesona. Dalam hati mengeluh, lebih baik aku menyelamatkanmu untuk memberi manfaat bagi banyak saudari. Setelah pemeriksaan yang teliti, dia dengan jelas menemukan di jantung CEO ternyata tertancap sebuah jarum maut. Dalam tubuhnya juga telah disuntikkan racun kronis dalam waktu lama. Taktik yang sangat jahat. Musuhmu ini benar-benar membencimu sampai ke tulang. Tidak hanya ingin kamu koma, tapi juga ingin nyawamu. Tapi karena sudah bertemu dengannya, meskipun nyawa Liu Hanyuan tidak seharusnya berakhir, dia berpura-pura gila, sambil diam-diam menyuntikkan obat penawar, menggunakan keterampilan medisnya yang tinggi, untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Sai, bagaimana? Kepala keluarga Liu, tubuhmu tidak baik, terlalu lemah. Racun sudah masuk ke jantung, tidak bisa bertahan lagi. Adik, bangunlah, ayo cepat temani aku bermain. Menjadi pengasuh, membawa racun yang diperintahkan oleh ibu tirinya. Dia berpura-pura tidak sengaja menjatuhkan mangkuk obat, dan setelah semua orang pergi, dia mencium bahan obat dengan seksama, mengonfirmasi bahwa obat tersebut sangat beracun. Begitu beracun, Liu Hanyuan, kamu bisa bertahan 3 bulan. Itu sudah dianggap kamu beruntung. Dan selama waktu itu, meskipun Liu Hanyuan tidak bisa bergerak, dia sudah samar-samar merasakan bahwa istri bodoh ini tidaklah sederhana. Dalam hatinya timbul keraguan. Wanita ini sedang membantuku. Seseorang berpura-pura gila. Ternyata ada keterampilan medis seperti ini. Dia sebenarnya siapa? Konspirasi antara ibu tiri dan si anak kedua belum berhenti. Ternyata mereka memanggil kembali mantan pacar Liu Hanyuan. Qi Yuying dipanggil kembali, berusaha memanfaatkan tangannya, sekali lagi menjadikan presiden sebagai orang dalam keadaan vegetatif. Dan dengan ini memecah belah hubungan suami istri mereka. Jangan percaya kata-kata orang bodoh ini. Akulah yang seharusnya menjadi milikmu, tunanganmu. Tadi itu, kau mengganggu istriku. Ingin menjadi aku, istri Liu Hanyuan. Kau tidak layak.
Pernikahan dilanjutkan. Istri Liu Hanyuan. Hanya dia yang bisa. Akhirnya kedua orang itu mencapai kesepakatan. Tidak membahas perasaan selama masa kontrak. Setelah 1 tahun tidak melanggar batas, dia akan membayar kompensasi besar, dan memberikan Gyokuno yang dia inginkan. Pandangan dalam Liu Hanyuan tertuju padanya. Sudut bibirnya terangkat dengan rasa ingin tahu. Orang seperti kamu, kenapa harus berpura-pura bodoh? Kau punya kesulitanmu sendiri. Saya punya kesulitan saya sendiri. Jika tidak, bagaimana saya bisa bertahan di keluarga Liu? Hidup di sini? Menarik. Dengan cara ini, keduanya mencapai kesepakatan. Namun, pada saat itu, mantan pacar CEO masuk dengan terburu-buru. Melihat adegan mesra antara keduanya, mantan pacar langsung kehilangan kesabaran. Dia langsung meluapkan emosinya kepada wanita itu. Namun, CEO tidak berniat memanjakannya. Dia menarik tangan wanita itu. Dengan percaya diri, dia menyatakan bahwa mereka sudah menikah. Namun, mantan pacar terlihat sangat menyedihkan. Dia menyatakan bahwa dia tidak bisa diperlakukan seperti ini. CEO segera memberi isyarat kepada wanita itu untuk keluar. Wanita itu mengira CEO akan meninggalkannya. Saat dia dengan marah tiba di ruang tamu, dia secara tidak sengaja mendengar percakapan antara ibu tirinya dan putranya. Sepertinya rencana kita masih bisa berjalan lancar. Lagi pula, ini adalah cinta pertama yang berharga, penuh perasaan. Hal-hal ini, saya sudah menyiapkan untukmu. Sudah siap. Saat wanita itu berpikir sejenak, ibu tirinya tiba-tiba menyadarinya. Untuk menghindari kecurigaan ibu tiri, maka wanita itu terpaksa terus berpura-pura bodoh, menunjukkan bahwa CEO dan mantan pacarnya ada di dalam kamar, mengusirnya keluar, dan perutnya sudah sangat lapar.